Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan hari ini. Jadi hari ini adalah agenda untuk diseminasi atau penyampaian materi mengenai program dari calon guru penggerak angkatan 5. Nah, ada materi yang harus disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf sekali lagi sebelum nanti menyampaikan, bukan berarti saya di sini adalah posisinya bukan menggurui, tetapi kita sama-sama berdiskusi aja. Dan ini yang disampaikan adalah merupakan materi dari modul 1.4 mengenai budaya positif. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengembangkan budaya positif. Nah, budaya positif ini yang akan mudah-mudahan kita semua bisa pelajari dan pahami adalah salah satu bentuk untuk bagaimana memberikan kesempatan, dalam tanda kutip kesempatan kepada siswa untuk mereka bisa belajar dan mengembangkan potensinya masing-masing. Sesuatu hal yang besar harus dimulai dari hal yang kecil. Nah, budaya positif ini adalah merupakan sesuatu yang memang bukan sesuatu hal yang kecil sebetulnya, tetapi sesuatu hal yang besar, tetapi bisa menjadi titik tolak atau titik ukur bagaimana kita bisa menjadikan ini sesuatu hal yang bisa menjadikan suatu positif. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan memperlihatkan tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Mungkin ini yang perlu kita diskusikan bersama. Nah, ini Bapak dan Ibu, apakah terlihat ya? Apakah terlihat? Oke. Cacan, Pak, cacan. Belum? Ayah, Oke, terima kasih. Jadi ini hal yang mungkin perlu kita diskusikan mengenai budaya positif. Mungkin di sini ada chat yang Bapak dan Ibu terlihat adalah mengenai disiplin positif. Pelajari atau diskusikan mengenai disiplin positif itu juga sudah merupakan sesuatu yang menjadikan budaya positif di sekolah kita. Nah, pada dasarnya mengenai disiplin positif, atau mungkin katakanlah kita ambil skop yang besar yaitu mengenai disiplin positif. Hal ini didasari oleh teori kontrol dan teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Nah, mungkin sejauh sampai sekarang itu mengenai teori kontrol dan teori pilihan, saya sebetulnya masih dasar untuk mempelajari teori dari Mr. William ini. Mungkin nanti kita bisa diskus aja gitu ya ke depannya. Nah, dari budaya positif yang kita akan kembangkan gitu di sekolah kita, ada 4 hal yang mungkin harus kita harus kita menjadi pointer bersama. Yang pertama, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mungkin ini pada dasarnya adalah memang kita tidak bisa mengontrol orang lain gitu. Artinya apakah dia mengontrol perilakunya atau apapun itu. Jadi kita sangat tidak bisa mengontrol orang lain. Yang hanya kita bisa kontrol adalah diri sendiri. Artinya ketika ada perubahan yang positif terhadap diri kita, maka ya secara otomatis subjek yang ada di lingkungan kita juga akan menjadi sesuatu hal yang positif. Yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau kita tarik garis besarnya adalah tujuan di sini merupakan visi. Setiap orang itu harus memiliki visi. Visi itu adalah harapan, dan setiap orang wajib memiliki harapan. Bayangkan saja kalau misalkan kita sebagai manusia tidak mempunyai harapan, tidak mempunyai keinginan, tidak mempunyai cita-cita. Ketika kita mempunyai visi, tentu saja ada movement atau gerak yang harus kita
tuju untuk mencapai tujuan tersebut, untuk mencapai visi tersebut. Dan tentu saja itu yang harus kita berikan kepada peserta didik kita, bahwa perilaku kita semua harus memiliki tujuan gitu. Apakah tujuannya mau jangka pendek, jangka panjang, ya kita dorong saja peserta didik kita, anak-anak kita untuk memiliki tujuan. Termasuk kita juga harus memiliki visi, termasuk sekolah kita juga minimal harus memiliki visi. Tetapi mungkin karena memang sekolah kita sudah memiliki visi. Kemudian yang ketiganya dari teori kontrol dan teori pilihan dari Mr. William, yaitu bagaimana model berpikir menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa maksud dengan kolaborasi, konsensus, menciptakan? Dari hal yang dalam tanda kutip disiplin yang bisa kita terapkan kepada peserta didik kita atau siswa-siswa kita, maka tentu saja ini akan menjadi modal bagi mereka untuk kedepannya. Jadi artinya ketika mereka sudah menguasai apa yang ada dalam diri mereka, kemudian mereka bisa menghargai diri sendirinya, tentu saja ini akan menjadi modal yang besar bagi mereka untuk bisa berkembang di masa yang akan datang. Ketika mereka bisa menghargai dirinya sendiri, contoh misalkan begini, ketika ada buang sampah, ketika mereka membuang sampah sembarangan, itu tentu saja dia tidak menghargai dirinya sendiri dan termasuk tidak menghargai orang lain. Nah, ketika dia sudah bisa memahami atau menghargai dirinya sendiri, tentu saja apa yang mereka miliki itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, salah satunya adalah faktornya disiplin. Memang ini membutuhkan waktu dan proses Bapak dan Ibu untuk membentuk peserta didik kita menjadi memang yang betul-betul menghargai atau memiliki perilaku disiplin. Nah, tetapi ya sedikit demi sedikit kita harus bisa mendorong peserta didik atau siswa kita ke arah sana. Kemudian poin yang kedua dari teori Mr. William Glasser, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Seperti yang tadi juga di awal dibahas, bahwa kita sebagai manusia, setiap manusia pasti harus memiliki tujuan. Mungkin bahasa yang lebih keren yang tadi saya bahas itu adalah mengenai visi. Setiap manusia harus memiliki visi, harus memiliki tujuan hidup, harus memiliki harapan hidup. Karena pada dasarnya visi adalah harapan. Setiap manusia harus memiliki harapan, harus memiliki apa yang harus dituju. Ketika kita menanamkan pada diri peserta didik atau anak-anak kita, mereka harus memiliki tujuan hidup, mereka harus memiliki harapan hidup, mereka harus memiliki visi yang harus dicapai. Apakah dia jangka pendek ataukah jangka panjang. Ketika dia memiliki sesuatu yang harus dicapai, maka pasti tentu saja ada movement atau ada pergerakan, ada perilaku, ada tindakan, bahkan ada motivasi untuk bagaimana mereka bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, menurut Dr. William, bahwa teori motivasi artinya untuk mencapai tujuan itu sebetulnya ada dua, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik artinya bagaimana motivasi terbentuk itu, seperti yang saya bilang di awal tadi. Di sini karena ada Bu Adetia, ada guru BP yang memang expert dan profesional di disiplin ilmunya, dan saya kira kinerja dan sebagainya luar biasa. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi lebih awal. Nah, di sini teori dari William Glasser itu untuk bagaimana membuat kolaborasi dan konsensus terhadap peserta didik atau siswa kita sehingga menyimpulkan budaya positif. Ada 5 posisi kontrol. Artinya kita memposisikan diri itu mau yang mana. Karena di sini ada 5 posisi kontrol, jadi nanti kita mau posisinya yang mana. Nanti mungkin kita lanjutkan lebih jauh nanti ke depannya. Kemudian yang keempat adalah realitas kebutuhan kita berbeda tentu saja, maka kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena setiap orang pasti memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita boleh mempunyai keinginan, kita boleh
mempunyai tujuan, kita boleh mempunyai visi, tetapi tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Itu yang harus kita dorong kepada peserta didik kita, bahwa kita harus mampu memahami perbedaan masing-masing, karena masing-masing peserta didik atau siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Apakah anaknya ada yang periang, pendiam, atau bahkan juga memang memiliki dalam tanda kutip kayak kenakalan-kenakalan remaja. Meskipun mereka punya kenakalan remaja, mengalami kenakalan remaja yang diakibatkan oleh berbagai hal, apakah mungkin lingkungannya, apakah mungkin keluarganya, tetapi kita harus yakini bahwa mereka pasti memiliki kemampuan yang atau potensi yang berbeda-beda. Pasti mereka memiliki potensi. Nah, ini yang mungkin menjadi tugas kita, bagaimana kita bisa menggali potensi mereka supaya menjadi lebih baik. Nah, dari realitas ini, kebutuhan yang berbeda-beda, tentu saja ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mungkin nanti akan kita jelaskan. Bapak dan Ibu, untuk yang selanjutnya kita kembali ke poin yang awal, yaitu bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, di sini makna disiplin yang akan kita diskusikan, maka bagaimana belajar mengontrol diri dengan menggali potensi yang ada dalam diri kita. Jadi artinya disiplin bisa terbentuk apabila kita memahami apa potensi yang kita miliki. Jadi agar tujuan bisa tercapai, yaitu harus selalu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ketika kita ingin dihargai oleh orang lain, tentu saja kita harus menghargai orang lain. Tetapi pada dasarnya adalah sebelum kita menghargai orang lain, kita harus bisa menghargai diri sendiri. Menghargai kemampuan. Ada 2 hal. Yang pertama, secara psikologis, motivasi ekstrinsik yang dimiliki manusia adalah ada 2. Satu, untuk menghindari hukuman, dalam tanda kutip ya, hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi untuk mencapai sesuatu atau memahami motivasi ekstrinsik, menjalankan motivasi ekstrinsik yang dimiliki oleh manusia, maka ada 2 hal seperti yang tadi dijelaskan. Satu, bagaimana untuk menghindari hukuman, artinya dalam tanda kutip hukuman itu apakah hukumannya berupa misalkan begini, ada sesuatu hal yang memang itu menurut aturan tidak boleh. Nah, untuk mencapai supaya tidak dilanggar atau ketidakbolehan itu, maka biasanya manusia untuk menghindari itu motivasi. Yang keduanya adalah untuk mendapatkan imbalan atau sesuatu hal yang memang ketika kita ingin sesuatu nih, kita ingin mendapatkan sesuatu, pasti kita punya imbalan. Itu motivasi intrinsik. Yang kedua adalah motivasi intrinsik atau ya motivasi yang memang dari dalam diri kita sendiri. Ada 2 di sini. Ada satu hanya ada satu, yaitu bagaimana menghargai diri sendiri. Tadi sudah dibahas juga bagaimana ketika kita ingin kita dihargai, maka kita harus menghargai diri sendiri. Apakah itu kita punya skill, kemampuan dan lain-lain, maka ya harus kita hargai apa yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki. Nah, kemudian untuk bagaimana model berpikir dan kolaborasi konsensus untuk menciptakan pilihan baru. Nah, ini sebetulnya yang lebih pointer yang dibahas. Seperti tadi di awal, nanti mungkin bisa ditambahkan Bu Ade ya. Apunten, beliau pasti lebih paham di sini. Jadi bagaimana kondisi psikologis siswa dan peserta didik. Nah, di sini mungkin kita menemukan keunikan-keunikan yang ada di dalam diri peserta didik kita. Apakah itu dari keunikan yang memang bernilai positif atau keunikan yang bernilai negatif. Artinya negatif di sini saya garis bawahi adalah bagaimana mereka ada beberapa yang memang melanggar aturan atau norma-norma yang sudah kita buat di sekolah. Nah, keunikan-keunikan ini sebetulnya ya ada beberapa hal yang mungkin kita bisa kita bisa treatment supaya mereka bisa beralih ke keunikan yang lebih positif.
Nah, untuk mengatasi itu ada 5 posisi yang bisa kita mengubah keunikan mereka. Itu ada 5 posisi di sini. Satu, posisi kita sebagai penghukum. Pada dasarnya penghukum ini levelnya harus lebih bottom ya, lebih bawah. Maksudnya di saat sekarang itu mungkin berbeda dengan hal yang dulu. Kalau dulu semasa kita di sekolah, mungkin posisi kita sebagai guru, sebagai penghukum juga itu memang banyak terlihat atau sering dilakukan, mohon maaf. Tetapi untuk yang durasi sekarang, media pendidikan kita atau misalkan paradigma pendidikan kita itu berubah. Yang penghukum itu agak sedikit dihindarkan, meskipun memang di posisi tertentu, di kondisi tertentu, posisi kita sebagai penghukum itu ya memang kadang diperlukan, tetapi tidak menjadi tolak ukur bahwa itu harus dilakukan. Itu untuk penghukum menurut William Glasser. Nah, kemudian yang kedua posisinya adalah pembuat rasa bersalah. Jadi bagaimana ketika kita menemukan peserta didik kita atau siswa kita yang memang mengalami masalah-masalah yang dalam tanda kutip mereka melanggar aturan yang sudah ditetapkan sekolah, melanggar norma yang sudah ditetapkan sekolah. Posisinya adalah kita bisa berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Artinya di dalam posisi menempatkan kita sebagai pembuat rasa bersalah, maka kita harus bisa masuk ke dalam alam pikiran mereka bahwa betul-betul mereka itu apa yang mereka lakukan itu memang betul-betul salah. Jadi terkadang kan kita selalu menemukan ada anak-anak yang melakukan itu mereka tidak sadar bahwa mereka itu salah. Nah, di posisi ini, di pembuat rasa bersalah, tentu saja bagaimana kita memposisikan siswa dan peserta didik itu harus memahami bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Nah, ini sebetulnya yang paling banyak digunakan oleh para para guru atau praktisi pendidikan. Bagaimana posisinya sebagai teman. Di posisi sebagai teman itu level grade-nya hampir sama ya. Maksud grade di sini adalah tidak ada membedakan bahwa itu adalah murid, itu adalah guru. Nah, di posisi teman ini kita istilahnya menyelami pola dan dasar perilaku peserta didik kita yang memang melanggar aturan atau norma yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, ketika kita berposisi sebagai teman, biasanya levelnya harus seimbang. Dimana posisi kita itu harus sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah kita memposisikan sebagai pemantau. Ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau, bahwa kita hanya bisa memonitor atau memonitoring peserta didik kita ketika mereka mengalami atau melanggar aturan yang telah kita buat, atau mungkin ada beberapa hal yang perilaku mereka yang agak sedikit menyimpang ke arah negatif. Kita hanya berposisi sebagai pemantau. Nah, ketika kita berposisi sebagai pemantau, kita hanya bisa memantau saja apa yang mereka alami. Ketika kita berposisi sebagai pemantau, tentu saja kita hanya bisa melakukan pendekatan secara intern saja. Jadi tidak lebih, tidak sebagai posisinya sebagai teman tadi ya, posisi yang ketiga. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Ketika kita berperilaku sebagai posisi manajer, tentu saja ini hal yang memang harus posisi kita itu harus ada di bagian top. Jadi artinya bagaimana sih perilaku manajer itu? Karena manajer itu kan mencakup semuanya. Artinya dia harus mentreatment segala sesuatunya. Dia harus tahu kenapa dia berbuat seperti itu. Kemudian kita juga harus tahu ketika kita berposisi sebagai manajer, latar belakang keluarganya seperti apa, kemudian lingkungannya seperti apa, kemudian posisi dianya juga di rumah itu bagaimana. Jadi kita harus tahu lebih dalam ketika kita ingin berposisi sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini tentu saja ada
hal atau perilaku yang yang harus kita lakukan, yang namanya adalah segitiga restitusi. Nah, kemarin juga saya sudah buat videonya, ada salah satu yang saya ambil contoh gitu ya, kelas 9 atas nama berinisial F, karena pelanggarannya sudah dilakukan berulang-ulang dan mungkin sudah kategori berat karena pelanggarannya sudah agak sedikit banyak, maka saya mengambil segitiga restitusi. Nah, ketika itu dilakukan pun untuk segitiga restitusi tentu saja masih harus dilakukan treatment lagi terhadap si siswa berinisial F ini gitu ya, yang harus memang kelas 9E itu ya, yang memang harus betul-betul kita treatment lagi, karena ketika dikasih treatment ini masih kene ya melakukan pelanggaran, masih kene ada yang seperti itu. Jadi memang siswa ini agak sedikit spesial gitu, yang memang harus terus kita lakukan adalah yang pertama menstabilkan identitas. Nah, yang menstabilkan identitas ini adalah bagaimana kita harus mengembalikan kepercayaan diri mereka. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita harus bisa mengembalikan posisi mereka. Ada saatnya, ada kalanya begini. Tiap siswa itu mungkin Bapak dan Ibu menemukan ketika dia melakukan kesalahan, kemudian dia bersalah dan terus menjadi down, dan akhirnya ya ke sekolah pun menjadi sangat jarang dan lain sebagainya, atau juga sudah tidak merasa betah di sekolah. Nah, ini perlu kita treatment adalah menstabilkan identitas. Artinya bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan diri lagi kepada siswa kita bahwa harus bangkit dan harus semangat lagi. Itu mungkin salah satu treatment untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang keduanya adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu adalah bagaimana caranya siswa kita yang memang ada beberapa yang mungkin apakah itu melanggar gitu, harus divalidasi potensinya apa sih, kebutuhannya apa sih, penyebabnya apa sih. Nah, seperti itu mungkin. Nanti mungkin yang lebih expert itu Bu Ade sebetulnya yang lebih paham gitu. Nah, itu yang menurut Dr. William Glaser yang saya baca ya seperti itu. Artinya bagaimana kita harus bisa memahami kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Artinya kita harus bisa memilah-milah ketika mereka dalam tanda kutip bermasalah, mempunyai keunikan ke arah negatif gitu ya, maka ya tentu saja kita harus bisa memvalidasi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Artinya kita harus bisa mempush atau misalkan memberikan motivasi bahwa apakah keyakinan mereka mau mengulangi lagi atau tidak. Mungkin itu yang saya pahami ya menurut Dr. William Glaser. Artinya kita harus bisa menanyakan keyakinan pada mereka, apakah mereka yakin tidak akan mengulangi lagi dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu untuk yang model berpikir kolaborasi konsensus gitu ya, untuk bagaimana mentreatment posisi kita dan bagaimana perilaku kita untuk mengatasi beberapa siswa yang memang unik. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana realitas kebutuhan. Nah, ketika siswa kita yang jumlahnya agak sedikit banyak ini, maka yang harus kita pahami adalah pada dasarnya termasuk juga peserta didik dan siswa kita itu mereka membutuhkan kasih sayang tentu saja dan rasa diterima. Mungkin kita sebagai guru juga ada beberapa hal, karena kita juga sebagai manusia, mereka senakal-nakalnya mereka, atau misalkan anak-anak kita ada beberapa hal yang memang selalu melanggar aturan sekolah, itu salah satu faktornya adalah treatmentnya bagaimana rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ketika mereka sudah memiliki rasa kasih sayang dan diterima oleh semua, termasuk di lingkungan sekolah gitu, diterima oleh kita, kemudian diberikan kasih sayang oleh kita,
Mungkin ya setidaknya mereka akan mengalami perubahan ke arah yang lebih positif. Dan memang ini harus dikolaborasikan juga di treatment dengan bagaimana kondisi sosial di keluarganya. Apakah di keluarganya memang seperti apa atau bagaimana. Dan itu juga sepertinya sangat berpengaruh ketika mereka di keluarganya dalam tanda kutip ya tidak tidak mempunyai rasa kasih sayang, kemudian dengan keluarga yang memang ya ada beberapa yang memang bermasalah, kemudian dan mereka tidak diterima dalam tanda kutip ya, mereka tidak terima ketika di sekolah kita berikan kasih sayang, kemudian rasa memiliki rasa diterima oleh kita, dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang memang menjadikan apa ya, obat, pada dasarnya obat untuk bagaimana dia memperbaiki situasi kondisinya di rumah ketika mereka tidak memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini mungkin yang harus kita dorong, fungsi kita bukan hanya tugas Bapak dan Ibu wali kelas, mungkin ini tugas semua, tugas warga sekolah, tugas kita sebagai para pendidik untuk memberikan itu, karena itu merupakan sesuatu yang sangat frontal gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Nah, ini kesenangan dan kebebasan. Ini mungkin filosofi yang ingin dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara, karena di program calon guru penggerak angkatan 5 dan memang dengan angkatan-angkatan yang lain mulai di angkatan 1 sampai sekarang angkatan 89, ada satu tagline yang filosofi KHD itu yang selalu menjadi tagline bagi kami, yaitu bagaimana menciptakan peserta didik dan murid bahagia, selamat di dunia dan akhirat. Itu yang selalu tagline yang digaungkan dan merupakan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Bagaimana membuat peserta didik bahagia? Bagaimana membuatnya, harus kita pahami adalah karena menurut Dr. William Glasser, setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama adalah bertahan hidup atau survive. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia atau anak didik kita atau siswa kita juga, pada dasarnya dia memiliki kemampuan untuk survive atau bertahan hidup. Karena kita sebagai manusia diberikan karunia yang pertama akal, nurani, dan bagaimana raga itu bisa mengolah kesemuanya. Artinya dia mempunyai perilaku basically adalah bertahan hidup. Jadi bagaimana untuk mempertahankan hidupnya. Nah, ini juga yang harus kita pahami kepada peserta didik kita. Next, mungkin visi 4, 5 tahun, 6 tahun yang akan datang, mungkin sekarang mereka masih berpikiran mereka di-endorse segala sesuatunya. Baju di-endorse, bahkan mungkin pulsa kuota di-endorse, ongkos ke sekolah juga masih di-endorse sama orang tuanya. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman terus-menerus kepada peserta didik atau siswa kita, bahwa mereka tidak harus selamanya demikian. Artinya mungkin 4-5 tahun yang akan datang kita tidak bisa tergantung sama orang tua, dan kemandiran itu harus tetap diberikan kepada siswa kita, bahwa mereka harus mulai belajar mandiri, bagaimana nanti bisa bekerja sendiri, bagaimana mereka nanti bisa bekerja keras untuk kehidupan mereka sendiri. Artinya 4-5 tahun yang akan datang gitu visinya. Nah, ini mungkin berhubungan dengan bagaimana bertahan hidup ketika mereka sudah lepas dari orang tuanya, ketika mereka mungkin orang tuanya sudah tidak ada. Nah, pola-pola kebutuhan dasar mereka juga harus mulai dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Setiap manusia pasti memiliki ingin menguasai, apakah itu skala levelnya kecil, menengah, atau besar. Setiap manusia pasti ingin mempunyai sifat ingin menguasai atau penguasaan. Nah, penguasaan ini tentu saja kan seperti yang tadi saya bilang, levelnya apakah dia levelnya kecil, tengah, ataupun besar gitu. Mungkin bisa dikatakan sebagai ambition atau ambisi. Setiap manusia pasti memiliki ambisi, tetapi mungkin kadarnya yang berbeda-beda. Itu mungkin yang dimaksudkan dengan penguasaan.
Yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Manusia pada dasarnya hakikatnya memiliki kasih sayang. Sekejam-kejamnya manusia, dia pasti memiliki kasih sayang karena sudah dibekali oleh ruh dan hati nurani. Itu yang membedakan kita dengan makhluk hidup lain tentu saja. Tolak ukur sebetulnya hampir sama, selaras dan relevansi juga dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. William Glaser, di mana kita harus bisa memposisikan diri bagaimana membuat kesenangan pada peserta didik kita, tentu saja kesenangan yang positif, dan kebebasan dalam artian kebebasan bagaimana berekspresi, bagaimana kebebasan untuk berpikir, bagaimana kebebasan untuk mengembangkan kreativitas mereka. Karena seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa kita harus sadari kita memiliki potensi dan murid yang berbeda-beda. Mereka pada dasarnya begini, tiap siswa yang atau peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita bayangkan begini Bapak dan Ibu, mereka dibebankan 11 mata pelajaran. Kita masih kurikulumnya di 2013. Mereka dibebankan 11 mata pelajaran. Tidak mungkin dari 11 mata pelajaran mereka mampu menguasai semuanya. Artinya ini yang mungkin ingin diarahkan arah pendidikan kita itu bagaimana memberikan potensi yang mereka miliki. Artinya begini, ketika mereka potensinya di seni, kita tidak bisa menuntut mereka harus potensinya baik di sains, baik mungkin di ilmu sosialnya, mungkin baik di ilmu kebahasaannya. Kalau mereka memang potensi dan expertnya di seni, maka kita dorong mereka, potensi mereka, supaya itu menjadikan sesuatu yang lebih baik buat mereka nanti ke depannya. Atau mungkin juga ketika ada siswa kita yang potensinya di olahraga misalkan, ketika potensi di olahraganya bagus, kita tidak bisa memaksakan harus potensi di sainsnya harus bagus, di matematikanya juga harus dipaksakan bagus. Karena ya pada dasarnya kita tidak bisa memaksakan 11 kemampuan bidang studi kepada anak didik kita gitu. Tapi apakah ada misalkan satu anak yang 11-11-nya mampu, itu memang lebih baik. Itu artinya mereka memiliki potensi yang lebih luas gitu kan. Tetapi ketika ada peserta didik yang memang hanya menguasai satu bidang potensi mereka, satu kemampuan bidang studi misalkan, ya kita harus dorong. Mungkin ya mereka passionnya di sana, kebahagiaannya mungkin juga di sana. Termasuk juga di sini kan apa yang Dr. William Glaser ungkapkan adalah bagaimana kita harus bisa memberikan kesenangan dan kebebasan. Nah, kesenangan dan kebebasan saya pikir seperti itu penjelasannya gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana kita bisa kembangkan di sekolah kita. Tentu saja ini adalah institusi kita, sekolah kita, dan kita berpijak di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, sekali lagi bukan termasuk menggurui, karena ini saya juga hanya menyampaikan apa yang saya dapat di program Guru Penggerak. Dan nanti pada akhirnya kita bisa memahami apa yang kita akan lakukan. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin di sini ada yang ingin yang kita diskusikan, yang akan kita diskusikan, boleh bisa bisa bergabung atau berbicara. Mungkin ya hanya forum diskusi aja ya. Silakan, mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, tetapi terlebihnya bertanyanya jangan judgement ya. Maksudnya judgement itu karena saya juga hanya menyampaikan materi. Mungkin yang bisa saya jawab bisa dijawab, atau kalau tidak mungkin bisa nanti kita berdiskus aja gitu ya. Nah, terima kasih Pak Japar yang sudah bergabung dan meluangkan waktunya, dan banyak yang tadi yang kita bahas. Oh iya, boleh mangga Bu Haji, Bu Bopon. Kita diskusi aja ya. Kita diskusi aja dengan teman-teman yang lain ya. Ya intinya gini, supaya apa yang menjadi pertemuan kita hari ini bisa menjadi masukan
sekolah kita untuk bagaimana mengembangkan program-program yang lebih baik untuk kedepannya. Mangga, Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi 5 posisi ya. Yang pertama itu penghukum. Nah, sebagai guru misalkan saya sebagai guru misalkan di kelas itu mau ngasih hukuman. Kira-kira hukuman yang bagaimana, yang sebaiknya yang bagaimana, yang tidak membuat anak itu merasa malu. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Haji atas pertanyaannya. Mungkin di sini ada Bapak dan Ibu yang mungkin bisa mengusulkan atau memberikan masukan atas pertanyaan dari apa yang tadi dikemukakan oleh Ibu Haji Popon. Jadi mungkin tadi saya review aja. Bu Haji Popon bertanya, ketika kita di kelas, ketika posisi kita sebagai penghukum, hukuman apa mungkin yang apa ya, katakanlah yang cocok supaya tidak menyakiti peserta didik dan siswa kita. Mungkin Bapak dan Ibu ada masukan untuk bagaimana treatment gitu ya, treatment supaya bagaimana cara untuk menghukum supaya tidak menyakiti peserta didik kita. Bapak dan Ibu, pertemuan hari Senin kesepakatan kelasnya mau apa, kita gulirkan aja ke anak-anak mau apa gitu, misalkan cuman didorong aja sama kitanya, apakah masuk jam segini, kemudian yang pakai topi mau gimana, konsekuensinya seperti apa. Nah, nanti tinggal kita treatment aja gitu. Mungkin itu tambahannya. Kalau di guru penggerak itu seperti itu. Jadi ada namanya kesepakatan kelas. Ketika misalkan kesepakatan kelas itu disepakati, ketika ada yang berbicara, yang lain tidak boleh berbicara, kemudian tidak boleh memotong pembicaraan. Itu mungkin untuk yang di. Nah, untuk yang di kelas juga mungkin kita bisa copy paste gitu. Kita buat aja di kesepakatan kelasnya mau seperti apa, termasuk tadi. Dan hukumannya pun menurut saya Bu Haji Popon, kita serahkan ke anak-anak mau apa. Jika kalau misalkan dia melanggar itu, hukumannya mau apa gitu. Jadi tinggal ini. Mungkin tidak akan menyita waktu, paling juga 5-10 menit kayaknya untuk membuat kesepakatan kelas. Nggak banyak-banyak lah, paling 5 atau 6 poin. Di luar dari aturan sekolah yang kita sudah susun ya. Maksudnya itu. Terima kasih. Siap Haji, terima kasih sama-sama. Yang lain mungkin ada tambahan atau pertanyaan lain? Kalau tidak ada, mungkin acara atau agenda hari ini ada yang ingin ditambahkan lagi? Bapak dan Ibu, kalau tidak ada, mungkin agenda atau acara hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih sekali atas waktunya, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan semoga Bapak dan Ibu sekalian semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang berlimpah, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa diskusi lagi seperti ini secara online dan dengan waktu yang memang nanti ditentukan. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aturun pisan. Atur nuhun, Pak. Di close nya aturun pisan, mangga tiasa live. Atur nuhun. Nuhun. Bapak dan Ibu, pertemuan hari Senin kesepakatan kelasnya mau apa, kita gulirkan aja ke anak-anak mau apa gitu, misalkan cuman didorong aja sama kitanya, apakah masuk jam segini, kemudian yang pakai topi mau gimana, konsekuensinya seperti apa. Nah, nanti tinggal kita treatment aja gitu. Mungkin itu tambahannya. Kalau di guru penggerak itu seperti itu. Jadi ada namanya kesepakatan kelas. Ketika misalkan kesepakatan kelas itu disepakati, ketika ada yang berbicara, yang lain tidak boleh berbicara, kemudian tidak boleh memotong pembicaraan. Itu mungkin untuk yang di
Nah, untuk yang di kelas juga mungkin kita bisa copy paste gitu. Kita buat aja di apa namanya kesempatan kelasnya mau seperti apa, termasuk tadi. Dan hukumannya pun menurut saya Bu Haji Popon kita serahkan ke anak-anak mau apa. Jika kalau misalkan dia melanggar itu hukumannya mau apa gitu. Jadi tinggal ini. Mungkin tidak akan menyita waktu, paling juga 5 sampai 10 menit kayaknya untuk membuat kesepakatan kelas. Nggak banyak-banyak lah, paling 5 atau 6 poin. Di luar dari aturan sekolah yang kita sudah susun ya. Maksudnya itu. Terima kasih. Siap Haji, terima kasih sama-sama. Yang lain mungkin ada tambahan atau pertanyaan lain? Kalau tidak ada, mungkin acara atau agenda hari ini ada yang ingin ditambahkan lagi? Bapak dan Ibu, kalau tidak ada, mungkin agenda atau acara hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih sekali atas waktunya, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan semoga Bapak dan Ibu sekalian semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang berlimpah, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa diskusi lagi seperti ini secara online dan dengan waktu yang memang nanti ditentukan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aturun pisan. Turun Pak. Di close nya aturun pisan, mangga tiasa live. Atur nuhun. Iya. Nuhun ya Bunia, nuhun. Hindari hukuman ya memang harus diberlakukan, atau bahasanya konsekuensi ya, konsekuensinya memang harus diberikan. Tapi terlepas dari itu semua, apa yang tadi dikatakan bahwa kita harus menghindari konfrontasi secara fisikly gitu, atau secara fisik, karena memang situasi kondisi di kita itu memang agak sedikit ini. Dan silakan saja beri hukuman, cuman mungkin kalau tadi pertanyaan hukumannya seperti apa, saya pikir teman-teman yang lain atau guru rekan-rekan yang lain mungkin punya resep tersendiri aja Bu. Nah, apakah Ibu mungkin Bu Haji Popon punya resep tersendiri, ya silakan, asalkan mungkin normanya tidak memberikan hukuman secara fisik atau kontak fisik. Apakah misalkan mungkin di sini ada, kalaupun misalkan Pak Japar melakukan hukuman itu, saya pikir bukan termasuk kontak fisik ya. Kalau misalkan di lapangan dilarikan itu bukan kontak fisik, tapi itu menurut William Geiser is oke, nggak apa-apa, jangan jadi masalah. Tetapi kalau misalkan hukuman ringan-ringan tadi, kesalahan misalkan di dalam kelas seperti itu, mangga itu mah tidak ada treatment yang khusus. Mungkin ada pengalaman yang lain, guru-guru yang lain hukumannya seperti apa, mungkin ada tambahan, silakan. Lungit. Izin mendam. Boleh Bu Ade, mangga silakan. Kesalahan di kelas, Bapak Ibu guru bisa di awal pembelajaran bisa membuat kesepakatan kelas dulu gitu. Jadi tata tertib apa yang harus dipatuhi siswa selama belajar di kelas. Tuh. Nanti Ibu Bapak bisa mengkomunikasikan kepada siswa di kelas ketika pembelajaran Ibu atau Bapak harus begini. Terus konsekuensinya apa? Misalnya bisa memakai topinya diambil atau apa dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Pak, Bu. Terima kasih. Terima kasih tambahannya Bu Ade. Mungkin ini juga sebagai tambahan ya. Tadi ada istilah Mbak Lucia yang katakan
Ini kalau di guru penggerak itu, ketika kami melakukan pertemuan, apakah itu offline atau online, selalu ada yang namanya kesepakatan kelas. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan Bu Aditya. Jadi ada kesepakatan kelas. Kami dengan para instruktur dan fasilitator itu selalu membuat kesepakatan kelas. Jadi ada beberapa poin. Ya itu terserah dengan kesepakatan kelas aja. Jadi tidak Konsekuensinya mungkin bisa sesuai dengan mata pelajaran masing-masing gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. ya. Baik. Terima kasih Bu Ade. Mungkin nanti juga ada tambahan lagi dari Bu Haji Popon. Mungkin secara spesifik sih tadi mungkin dari pertanyaan yang diungkapkan oleh Bu Haji Popon ya, jadi salah satu yang mungkin saya ini yang dari Pak Haji mungkin saya secara fisiklis sana. Ini bagaimana hukuman itu harus dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, mungkin tadi saya agak sedikit tertarik dengan apa yang bahasa yang dikatakan oleh Bu Aditya. Memang betul saya lupa tadi. Jadi di bahasa William Glaser itu penghukum itu atau hukuman itu diganti dengan konsekuensi. Artinya ketika anak atau peserta didik atau siswa kita tahu konsekuensinya seperti itu, maka ya mereka harus sadar sendiri karena konsekuensinya ya seperti itu. Jadi ketika dia melanggar peraturan atau norma di sekolah yang telah kita buat, konsekuensinya seperti itu ya mereka harus akui. Nah, bahasa William Glaser itu seperti itu. Itu jadi artinya konsekuensi tadi yang seperti dikemukakan oleh Bu Aditya. Jadi saya lupa, mohon maaf. Mungkin itu Bu Haji Popon, mungkin ada lagi tambahan. Mungkin kita sambil sharing aja ya Bu Haji ya, sambil sharing aja, sambil diskusi aja. Mungkin juga ada tambahan dari Bu Haji Popon, silakan. Atau non Pak Cece tas gabung, terima kasih. Terima kasih ya atas penjelasannya. Tetapi kan kalau secara pribadi saya misalkan di kelas anak itu ada yang misalkan melanggar aturan atau misalkan contoh aja ya Pak, misalkan di dalam kelas dilarang pakai topi misalkan ya. Ternyata si anak itu sudah beberapa kali misalkan dibuka tapi dipakai lagi. Nah, berarti kan si anak itu tidak patut terhadap aturan kita dalam kelas. Sebaiknya bagaimana? Apakah kan biasanya dengan fisik ya? Kalau seperti itu harus bagaimana gitu ya? Pak Haji, pada nambihan? Jadi kita, maaf ya, jadi kita memaksakan bahwa saya punya aturan bahwa di dalam kelas itu dilarang pakai topi, tapi anak masih pakai topi. Jadi solusinya bagaimana? Terima kasih. Oke, mungkin nanti ada tambahan lagi dari yang lain. Kalau menurut saya ya memang kalau misalkan ditunggu kedatangannya, bahkan dijemput ke base campnya di Bang Elen. Ya setelah ada pendekatan-pendekatan, kemudian baru diberikan pemahaman bahwa kewajiban siswa itu belajar. Kemudian saya beri tantangan, kamu kalau mau duduk, ikut belajar dengan orang lain, silahkan duduk. Tapi saya beri tantangan tadi, silahkan yang bisa menghafal surat Ad-Duha boleh duduk. Nah itu kan hukuman, tapi sekaligus pembelajaran. Jadi barangkali intinya jadi hukuman itu pertama kita menjatuhkan hukuman itu harus tahu latar belakang siswanya kenapa bermasalah. Jangan sekali-kali memberi hukuman tapi kita nggak tahu latar belakang siswanya. Itu saja dulu barangkali. Terima kasih. baik, terima kasih Pak Haji. Apa yang saya catat dari tadi yang diungkapkan oleh Pak Haji ini, bahwa ketika kita mempunyai atau menemukan siswa yang memang bermasalah dalam tanda kutip, yang unik itu yang istimewa. Yang pertama poinnya adalah tadi yang dikemukakan oleh Pak Haji. Yang pertama cari dulu latar belakangnya. Kemudian yang keduanya kita lakukan pendekatan personal secara persuasif. Yang ketiganya baru hukuman harus searah dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalau memang kita istilahnya bidangnya sesuai dengan bidangnya di agama, memang ya tujuannya disesuaikan dengan
tujuan pembelajarannya. Mungkin seperti itu yang bisa saya catat. Mungkin tadi dari Bu Adit ya. Ya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin saya cuma menambahkan ya Pak terkait hukuman kepada siswa. Yang terpenting itu bagaimana kita membantu anak untuk memahami kesalahan yang dia perbuat gitu. Karena kalau misalnya siswa salah langsung dihukum, mereka akan ada kemungkinan melakukan kesalahan yang sama. Jadi langkah awalnya kita memahami dulu bahwa yang dilakukan oleh anak itu adalah salah. Kemudian setelah mereka memahami, meminta untuk mengakui. Anak itu mengakui bahwa mereka sudah melakukan hal yang salah. Setelah mereka mengakui, barulah kita meminta anak untuk meminta maaf, atau misalnya masalah dengan teman, bisa meminta maaf kepada temannya, menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir mungkin mengajarkan kepada mereka gitu bahwa apa yang salah yang telah mereka lakukan, apakah ini perbuatan yang benar atau yang salah gitu. Ya, oke, Pak Haji lah ya. Pak Haji lah, mangga Pak Haji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini barangkali sesuai dengan yang biasa saya terapkan gitu ya. Memang pemberian hukuman atau punishment untuk di zaman sekarang barangkali udah tidak saatnya lagi hukuman itu bersikap fisik kan gitu ya. Tidak zamannya lagi guru menghukum fisik. Itu guru tempo dulu, guru jadul. Jadi hukuman sekarang itu hukuman yang lebih memanusiakan manusia. Yang sering saya lakukan, jadi ketika ada siswa bermasalah, kita harus mengetahui latar belakang siswa tersebut. Kenapa bermasalah? Umpamanya katakanlah kenapa siswa selalu di luar. Kita harus tahu dulu latar belakangnya kenapa di luar. Dalam hal ini tentu saja dibutuhkan pendekatan. Jadi kita harus tahu benar latar belakang siswa tersebut, kenapa umpamanya ketika jam belajar selalu di luar, apakah motivasinya yang kurang, apakah ada hal-hal lain. Nah barangkali pertama itu ya, kita harus menggali dulu kira-kira latar belakangnya kenapa siswa tersebut katakanlah dalam pembelajaran kurang rajin, kurang disiplin, atau mungkin cenderung kepada sifat-sifat yang jelek. Kemudian ketika sudah ditemukan latar belakangnya kenapa, nah baru di sana. Umpamanya ketika siswa tidak masuk sekolah, latar belakangnya apa? Harus ditanya dulu, ya istilahnya ada pendekatan personal. Pendekatan personal yang sering saya lakukan tidak lagi sebagai guru, tapi bisa juga kita sebagai orang tua untuk menggali, untuk membuat siswa tersebut bisa berterus terang, ya, bisa mengemukakan apa kendalanya dalam pembelajaran sehingga dia tidak semangat untuk belajar. Kemudian ketika hukuman itu pun diterapkan, maka tetap hukuman itu harus searah dengan tujuan pembelajaran. Umpamanya kalau saya pembelajaran PAI Budi Pekerti, maka hukuman itu pun dilaksanakan mengacu kepada pembentukan Budi Pekerti tadi, atau mengacu kepada pemahaman mengenai materi-materi yang ada dalam kompetensi dasar PAI. Umpamanya siswa diberi hukuman dengan seperti tadi saya contohkan di kelas C ya. Alhamdulillah hari ini di kelas C kehadirannya 22 orang tadi pagi. Nggak tahu kalau sekarang. Mungkin ada masukan atau apa gitu yang ini. Mungkin kalau menurut saya begini, posisi sebetulnya tadi yang dikemukakan oleh William Glasser ketika ada 5 pelaku gitu ya. Ketika posisi penghukum itu menurut beliau itu harus berada di level paling bawah.
Artinya tidak ada cara lain yang dilakukan. Nah, baru itu posisi kita sebagai penghukum. Adapun misalkan ketika kita ingin melakukan posisinya sebagai apa ya? Ada beberapa yang tadi misalkan pembuat rasa bersalah, itu juga sebetulnya hukuman. Kemudian teman itu juga sebetulnya ada beberapa hukuman, tetapi menggunakan bahasa-bahasa yang lebih soft gitu, lebih apa artinya ya? Lebih pendekatannya lebih ini. Tetapi untuk hukuman treatment yang kita lakukan, yang pertama memang setuju dengan apa yang tadi katakan Bu Haji Popon, bahwa memang kita harus lebih hati-hati bagaimana supaya tidak menyakiti perasaan anak itu, karena pada dasarnya usia range di kita itu sudah usia di 13, 14, 15 tahun kan. Jadi sudah paham dan sudah mengerti ketika mereka misalkan sakit hati, ketika mereka tersinggung oleh gurunya, itu mereka sudah paham betul dan sudah mengerti. Nah, mungkin salah satunya mungkin ini mah hanya apa ya, bukan ini cuman sedikit saja mungkin nanti ditambahkan oleh yang lain, atau mungkin Bu Aditya nanti menambahkan. Mungkin ketika kita melakukan hukuman di dalam kelas ya, salah satunya adalah dengan bahasa yang soft. Jadi artinya posisi kita bukan sebagai penghukum, tetapi hanya sebagai boleh Bapak dan Ibu memakai posisi yang lain gitu. Nah, ketika kita memakai bahasa atau posisi kita sebagai penghukum, itu memang agak sedikit ekstrim ya. Untuk pendidikan kita saat sekarang itu agak sedikit ekstrim. Tetapi mungkin posisinya kita bisa sebagai keempat yang lainnya, bisa menjadi pembuat rasa bersalah. Itu juga sebetulnya merupakan hukuman, tetapi exactly tidak termasuk ke level yang penghukum yang tadi. Mungkin itu treatmentnya, mungkin Bapak dan Ibu bisa atau punya masing-masing cara ya treatment, bagaimana caranya ya, minimal bagaimana cara untuk tidak menyakiti. Saya kira yang lain punya punya resep yang berbeda-beda. Mungkin itu saja dari saya, Bu Haji Popon. Mungkin ada tambahan yang lain dari Boleh Haji Ding, menambahkan Pak?